Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi buat setiap kita umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya bersyukur karena setiap hari kita memulai hari kita bersama dengan firman Tuhan. Dan kita tahu firman Tuhan membersihkan hidup kita. Dan firman Tuhan yang menuntun setiap langkah kita. Sehingga apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan setiap hari, biarlah kita tetap terus hidup dalam tuntunan dan anugerah Tuhan Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini ada banyak umat Tuhan terus mengalami lawatan Tuhan, terus diperbaharui dengan firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama. Karena itu saya rindu agar setiap kita juga terus membagikan renungan singkat ini kepada keluarga, sahabat, kenalan kita. Karena untuk itulah kita dipanggil, saling bertolong-tolonganlah engkau menanggung bebanmu. Untuk itulah kita dipanggil untuk memiliki hidup yang berguna, hidup yang berfungsi buat orang lain. Minimal melalui gadget kita, melalui sosial media kita, ada banyak umat Tuhan yang diberkati, ada banyak umat Tuhan yang diteguhkan imannya, ada banyak umat Tuhan yang dikuatkan. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat keberkatanmu, buat pertolonganmu dalam kehidupan kami. Kami sadar anugerah Tuhan itulah yang melayakkan setiap kami. Kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan setiap kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal 18, Mazmur pasal 18 ayatnya yang ke-18. Coba saudara lihat di sana, Mazmur 18 ayat 18. Ini kita hafalkan ya, karena alamatnya jelas nih ya kan. 18 dari kitab Mazmur. Mazmur 18 ayat 18. Ia melepaskan aku, Tuhan melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat bagiku. Sama-sama kita baca ya saudara ya. Kita ulangi sekali lagi Mazmur 18 ayat 18. Iya, Tuhan melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat bagiku. Tahukah saudara, ada kalanya kita punya masalah besar yang kita bilang, aduh pendeta, masalah saya terlalu besar nih. Aduh, beban berat hidup saya ini terlalu gak bisa saya sanggup topang nih pendeta nih. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan sudah berfirman melalui pemazmur ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa Tuhan yang nantinya akan melepaskan kita, Tuhan yang nantinya akan meluputkan kita, Tuhan yang nantinya akan menolong kita dari musuh kita, dari orang-orang yang membenci kita karena mereka terlalu kuat, terlalu besar. Kita bilang kita gak sanggup melawan si A, kita gak sanggup melawan si B. Oh, temennya terlalu banyak pendeta. Oh, ini banyak kenal orang-orang kuat. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya ingatkan, bukan kamu yang berperang, tetapi Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Selama kita tahu kita mengandalkan Tuhan, selama kita tahu Tuhan yang menjadi pemimpin dalam kehidupan kita, Tuhan yang menuntun dan mengarahkan hidup kita, maka Dia yang akan melepaskan kita, Dia yang akan meluputkan kita dari setiap orang-orang yang mungkin merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Pemazmur bilang, Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, musuhku yang kuat. Iya kan? Yang dia tahu kita gak sanggup melawannya. Saudara, kita teringat terhadap peristiwa peperangan antara Daud dengan Goliat. Lihat, itu peperangan yang tidak seimbang, saudaraku. Iya kan? Peperangan tidak seimbang. Sangat-sangat tidak seimbang. Tapi dimenangkan oleh yang menurut manusia lemah. Kenapa? Karena orang yang menurut manusia lemah ini berpegang kepada Allah yang kuat. Sama-sama bilang sama saya boleh lemah, tapi Allah saya kuat. Amin. Saya boleh lemah, tapi Allah saya perkasa. Itu sebabnya kalau kita tahu kita penuh dengan kekurangan, kita dekat Tuhan. Kita tahu kita penuh dengan kelemahan, keterbatasan, kita cari Tuhan. Kenapa? Karena nanti Tuhan yang melengkapi kita. Tuhan yang berperang menggantikan kita. Ketika kita tahu lawan kita, masalah kita, tantangan apa yang ada di hadapan kita terlalu besar untuk kita hadapi, maka cari Tuhan. Dia yang akan membebaskan kita.
Dia yang akan turun berperang menggantikan kita. Baik Daud melawan Goliat maupun Raja Yosafat ketika menghadapi peperangan yang tidak seimbang. Oh haleluya, apa yang terjadi? Allah sendiri yang berfirman bagi bangsa Israel, bukan kamu yang berperang, aku yang akan berperang menggantikan kamu. Saudaraku, apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari yang kau bilang ini besar, ini masalah pergumulan terlalu besar buat saya hadapi? Ingat, tugas kita mengandalkan Tuhan, bagian kita berseru kepada Tuhan, dan ingat Tuhan yang akan berperang bagi kita. Kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Yosafat maju berperang, tapi dalam peperangan yang tidak seimbang itu Tuhan turun tangan. Tapi Yosafat dan bangsa Israel mengerjakan bagian mereka. Apa itu? Maju. Tapi bukan mereka yang berperang. Nanti Tuhan mengacaukan yang ada di sana. Daud dan Goliat. Daud pekerjakan apa yang menjadi bagian dia. Dia maju, dia menghadapi Goliat. Tapi yang berperang bukan lagi Daud, tetapi Tuhan. Jadi yang perlu kita kerjakan menjadi bagian kita, yang bisa kita lakukan saudaraku. Buat sesuatu. Ketakutan terbesar banyak orang hari-hari ini adalah 2023. Kita nggak tahu apa yang kita hadapi di tahun 2023. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini. 2023 tidak terlihat apa yang terjadi, tapi yang kita tahu, Allah kita tetap menyertai kita. Kalaupun kita bilang 2023 kita nggak sanggup menghadapi, kita tahu bukan saya yang menghadapi, tapi Tuhan saya yang menghadapi bersama-sama. Tuhan saya cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Amin. Ini ketakutan terbesar bagi banyak anak-anak Tuhan, bagi pengusaha-pengusaha Kristen. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini, jika engkau sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, ingat, bukan kau yang berperang. Engkau cukup berdoa, engkau cukup berseru, engkau cukup mengandalkan Tuhan. Kerjakan apa yang bisa engkau kerjakan. Engkau berbisnis yang baik. Engkau kerja yang baik, lakukan yang terbaik. Tapi untuk yang membela perkara kita, ketika kita gak bisa buat apa-apa lagi, disitulah Tuhan yang berperkara. Disitulah Tuhan yang berperang. Disitulah Tuhan yang membela. Kalau hari-hari ini kau sedang mengalami ketidakadilan, saudara dikasih dalam Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Mungkin kau bilang kau lakukan segala sesuatu tapi gak bisa lagi, mentok seakan-akan cukup. Berarti memang sampai situ apa yang bisa kita buat. Sekarang biar Tuhan yang berperkara dan Tuhan yang berperang dalam apa yang bisa kita gak bisa kita kerjakan, dalam apa yang gak bisa kita buat lagi. Saya mengajak setiap umat Tuhan, kalau kau hampir-hampir menyerah, jangan menyerah. Ingat, kita masih punya Tuhan. Kalau kita pikir musuh kita terlalu besar, masalah kita terlalu kuat, kita cuma bilang, Tuhan aku tahu, aku lemah, aku penuh kekurangan, aku terbatas, aku gak mampu, tapi Tuhanku yang kusembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang memegang tanganku dan selalu membawa aku masuk dalam kemenangan yang gilang gemilang. Ingat, Tuhan yang berperang menggantikan kita, saudara. Kerjakan apa yang bisa menjadi bagian kita. Lakukan apa yang bisa menjadi bagian kita. Karena Tuhan akan mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Ulangan 20 ayat 3 dan 4. Ulangan pasal 20 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan bilang begini, dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Jangan lemah hatimu, jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar karena mereka. Sebab ayat 4, Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Sama-sama bilang sama saya, Allahku akan memberikan kemenangan bagiku. Amin. Jangan takut menghadapi apapun. Tidak ada masalah, tidak ada musuh yang terlalu besar yang tidak bisa dikalahkan oleh Tuhan. Selama kita mengandalkan Tuhan, selama kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, engkau akan lihat pembelaan yang berasal daripada Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu. Ampuni kami kalau selama ini hampir-hampir kami menyerah karena kami tidak kuat, tidak sanggup. Tapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami, ketika kami melawan musuh yang tidak kami sanggup untuk melawannya. Ketika kami menghadapi masalah yang terlalu kuat, terlalu rumit, terlalu besar, sehingga kami hampir-hampir menyerah menghadapinya. Hari ini kami diingatkan, kami mau belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang akan berperang menggantikan kami. Tuhan ada di depan kami, meratakan gunung-gunung, mematahkan palang-palang, membukakan setiap pintu-pintu. Kami tahu peperangan yang berasal daripada Tuhan akan menghadirkan kemenangan yang dahsyat dalam hidup kami.
Hamba berdoa buat umat-Mu ya Allah, dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi ketakutan mereka, kekhawatiran mereka hari-hari, hamba berdoa dalam nama Yesus hari ini firman-Mu mengalahkan setiap ketakutan dan kekhawatiran dalam hati anak-anak Tuhan. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan apa yang tidak bisa kita lakukan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan berperang menggantikan kita. Haleluya.